Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tentang jembatan Wen pada mata kuliah pengukuran listrik. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yopi Wardana dengan NIM 15136200083 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Dan berikut adalah dosen pengampu mata kuliah pengukuran listrik yang terhormat Ibu Dr. Arum Setiawati, Magister Teknik. Lanjut ke materi, apa itu jembatan Wen? Jembatan Wen adalah jembatan arus bolak-balik untuk pengukuran frekuensi. Di samping itu juga digunakan sebagai alat untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Contohnya, 1. Di dalam alat penganalisis distorsi harmonik atau harmonic distortion analyzer, di mana jembatan Wen digunakan sebagai saringan pencatat yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Yang kedua, di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi. Jembatan Wen digunakan sebagai elemen pengukuran frekuensi atau frekuensi determining element. Selanjutnya, apa itu distorsi harmonik? Harmonik adalah gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik. Akibatnya terjadi distorsi gelombang arus dan tegangan. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi yang berbeda, yaitu merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. Hal ini disebut frekuensi harmonik yang timbul pada bentuk gelombang aslinya, sedangkan bilangan bulat pengali frekuensi dasarnya disebut angka urutan harmonik sebagai saringan pencatat. Pada gambar 11 ditunjukkan rangkaian jembatan Wen yang mempunyai sebuah kombinasi seri RC pada lengan 1 dan sebuah kombinasi paralel RC pada lengan 3. Impedansi lengan 1 adalah Z1 sama dengan R1 dikurang J per dalam kurung omega C1 tutup kurung, koma. Administransi lengan 3 adalah Y3 sama dengan 1 per dalam kurung R3 plus J omega C3 C2 sama dengan R2 dan Z4 sama dengan R4 dengan menggunakan persamaan umum kesetimbangan jembatan untuk kebesaran dan memasukkan nilai-nilai elemen yang diperoleh Z2 1 per Y3 sama dengan Z1 dan Z4 atau Z2 sama dengan Z1, Z4, dan Y3. R2 sama dengan dalam kurung R1 dikurang J 1 per omega dikali C1 tutup kurung R4 buka kurung 1 per R3 plus J omega dikali C3 tutup kurung. Berikutnya, R2 sama dengan dalam kurung R1 dikali R4 per R3 ditambah dalam kurung R4 dikali C3 per C1 ditambah J dalam kurung omega dikali C3 dikali R1 dikali R4 dikurang R4 per dalam kurung omega C1 dikali R3 merupakan persamaan 37. Dengan menyamakan bagian-bagian nyata diperoleh R2 sama dengan dalam kurung R1 dikali R4 per R3 ditambah R4 dikali C3 per C1 merupakan persamaan 38. Disederhanakan menjadi R2 per R4 sama dengan R1 per R3 ditambah C3 per C1 merupakan persamaan 39. Dengan menyamakan bagian-bagian khayal diperoleh 0 sama dengan omega dikali C3 dikali R1 dikali R4 dikurang R4 per dalam kurung omega dikali C1 dikali R3 merupakan persamaan 40.
di mana omega sama dengan 2pi dikali F. Substitusikan harga omega sama dengan 2pi dikali F ke dalam persamaan 40 yang memperoleh F sama dengan 1/2pi akar C1 dikali C3 dikali R1 dikali R3 merupakan persamaan 41. Selanjutnya, kedua persyaratan kesetimbangan menghasilkan satu persamaan yang menentukan perbandingan R2 per R4 persamaan 39. Yang kedua, persamaan yang menentukan frekuensi tegangan input persamaan 41. Pada kebanyakan rangkaian jembatan Wen, dipilih nilai R1 sama dengan R3 dan C1 sama dengan C3, sehingga akan menyederhanakan persamaan 39 menjadi R2 per R4 sama dengan 2 persamaan 42 dan persamaan 41 menjadi F1 per dalam kurung 2pi dikali RC persamaan 43. Persamaan 43 merupakan pernyataan umum untuk frekuensi jembatan Wen. Karena sensitivitas frekuensi jembatan Wen mungkin sulit seimbang, kecuali untuk bentuk gelombang tegangan input adalah sinusoida mumi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.